وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut kultum, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Tadi ketika saya rakaat kedua, surat yang saya baca itu apa? Apa Pak? Surat Al-Asr. Ini yang nggak bisa jawab. Ini apa ngayal Bu salat ini? Buatan ya. Tadi di rakaat kedua yang saya baca adalah surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala buka surat ini dengan bersumpah demi masa wal asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu serius dengan hal tersebut, ingin memuliakan hal tersebut. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Apakah semua manusia Bapak Ibu? Tidak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali, ya berarti kalau kecuali itu kita harus menjadi orang yang dikecualikan Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjadi orang yang dikecualikan, berarti kita termasuk orang yang merugi. Maka siapa mereka orang yang tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi? Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Bu? Iman. Sebagian ulama ada yang memasukkan dalam kategori iman itu adalah ilmu. Kenapa kok dimasukkan kategori iman itu ilmu? Karena orang ketika beriman itu tidak mungkin ia sempurna imannya tanpa ada ilmu. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang berilmu. Disandingkan dua derajat ini, dua golongan ini dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Karena orang yang beriman dengan berilmu tidak akan bisa berpisah. Dalam diri seorang, iman dengan ilmu tidak akan bisa berpisah. Tatkala seseorang punya ilmu tapi dia tidak sebenarnya beriman, maka ilmu yang ia pelajari sia-sia. Sedangkan orang yang beriman mengaku beriman, akan tapi imannya tidak dilandasi oleh ilmu, maka imannya ya itu juga akan sia-sia karena ia tidak tahu bagaimana seharusnya seorang muslim itu beriman. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah wa amilus shalihat. Yang kedua golongan yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang mengamalkan amal soleh, mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Nih, berarti yang pertama kalau ilmu, setelah berilmu tidak cukup Bapak Ibu, harus mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Yang ketiga watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan, mendakwahkan apa yang telah kita pelajari, mendakwahkan apa yang telah kita amalkan. Kalau kita tahu kalau hal tersebut itu tidak baik, maka kita harus sampaikan kepada manusia, kita sampaikan kepada orang lain bahwasannya hal tersebut tidak baik. Jadi kalau kita tahu hal tersebut tidak baik, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu. Kita sudah tahu amalan ini
pahalanya besar, jangan disimpan sendiri. Kita ajak orang lain untuk mengamalkan. Wa tawassaw bil haqqi. Dalam kita menyampaikan itu harus dengan kebenaran. Baik itu isinya benar ataupun caranya benar. Karena tidak semua isi benar itu kalau caranya salah nggak bisa diterima. Misalnya jenengan ketika ingin menasihati orang lain, menasihati putra misalnya, tapi nasihati dengan marah-marah. Kinten-kinten putranya niku nerima boten Bu? Tidak. Kenapa? Karena caranya salah. Caranya sambil marah-marah. Wa tawassaw bis sabr. Dan cara yang kedua adalah kita menyampaikan itu dengan penuh kesabaran. Karena dalam berdakwah itu rintangannya banyak. Ujian yang dihadapi oleh orang yang berdakwah, oleh orang yang menyampaikan kebenaran itu berat. Orang yang menyampaikan kebenaran itu pasti dimusuhi oleh manusia karena kebenaran itu pahit. Maka kalau orang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ini salah, ini benar, maka akan dihujat oleh manusia, akan dimusuhi oleh manusia. Sebagaimana Nabi kita SAW pun juga dihujat dan dimusuhi oleh manusia, akan tetapi beliau berdakwah dengan bersabar. Maka orang-orang yang ia berilmu, mau mencari ilmu agama, kemudian ia mau mengamalkan apa yang ia pelajari dan mendakwahkan apa yang ia pelajari, maka ia tidak termasuk orang-orang yang merugi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.